Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di minggu pertama di bulan Mei. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan sehingga kita bisa jumpa kembali. Tuhan sudah pelihara saudara, Tuhan sudah jaga dan sudah menuntun kita sehingga kita ada di bulan Mei, di minggu pertama ini. Kita percaya bahwa kalau kita bisa melewati hari-hari yang sudah lewat dan kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tapi semua kemurahan Tuhan. Dan kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan di minggu pertama bulan Mei pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun saya, menuntun saudara-saudara untuk kita mau mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dan juga jemaat GPD Sola Gracia yang mendengarkan akan tayangan ini. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami kembali rindu untuk dilawat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami perlu akan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami, yang akan menuntun setiap langkah kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu, dan berjalan di dalam setiap rancangan dan rencana-Mu. Sebab itu, Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua. Beri hati kepada kami untuk mengerti, pikiran kami untuk mengerti, dan lewat kebenaran firman Tuhan kami terus dikuatkan iman, harap, dan percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di waktu yang singkat ini. Saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Mika pasal 4 ayatnya yang kedua. Kitab Mika pasal 4 ayat 2. Saya mau baca firman Tuhan berkata demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan, saya mau garis bawahi, di ayat ini berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita tahu dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Yerusalem di mana tempat bait Allah dibangun di satu bukit, di satu gunung yang disebut dalam Alkitab. Dan dalam Alkitab sering itu menunjuk kepada gunung Tuhan, yaitu di mana orang Israel datang untuk mau berdoa. Mereka datang dari berbagai pelosok, datang di tempat itu tujuan untuk mau berdoa, sehingga itu disebut sebagai gunung Tuhan. Saudara-saudara, yang ada di Yerusalem, di mana di sana ada bait Allah, bait Tuhan, di mana Tuhan berdiam di bait Allah ketika dibuat pada peristiwa Salomo. Nah, saudara, ayat ini berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ketika bicara naik ke gunung Tuhan, maka ini menunjukkan adalah satu pendakian. Ya, naik. Dan saya mau katakan kepada kita, dalam kehidupan orang percaya, Alkitab menjamin dalam hidup kita ini, bahwa kita naik bukan turun. Nah, konteks tentang mari kita naik ke gunung Tuhan sebagai sebuah ajakan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita mau menikmati Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Dan bicara kalau naik di sini memang bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Bukan hal yang mudah. Sebab kalau naik maka mendaki, maka membutuhkan pengorbanan. Saudara-saudara, sebab ada orang tidak mau ketika mau mendaki, orang lebih suka turun ke bawah. Tetapi mau naik ke atas orang tidak mau. Firman berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ternyata kita berkata, gunung Tuhan. Maka ada apa di gunung Tuhan? Saya hubungkan kisah ini dengan peristiwa ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan perintahkan kepada Abraham, persembahkan anakmu Ishak di satu tempat, satu gunung.
Lalu kemudian Abraham berjalan bersama dengan anaknya Ishak. Selama beberapa hari perjalanan mereka, lalu tibalah di satu tempat, yaitu di satu gunung namanya Gunung Moria. Lalu dipersembahkanlah di sana anaknya Ishak. Dalam Alkitab pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan karena Tuhan menyediakan korban domba sebagai pengganti Ishak. Di ayat di situ dikisahkan bahwa gunung itu disebut Gunung Moria, dan Gunung Moria inilah sebagai tempat cikal bakal di mana rumah Tuhan yang disebut sebagai Gunung Tuhan. Dan dikisahkan dalam Alkitab di situ bahwa di tempat itu, di Gunung Tuhan itu, Tuhan menyediakan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan berkat, menyediakan pertolongan bagi setiap saudara dan saya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ya, ke rumah Allah Yakub. Saudara jemaat dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, kalau ayat ini juga merupakan sebuah ayat tantangan bagi kita. Tadi saya katakan di awal, tidak semua orang siap untuk menanjak, mendaki, saudara-saudara. Ya, orang lebih suka turun, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata, naik, mendaki, karena di sana ada tersedia berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, karena di sana ada tersedia pertolongan yang dari Tuhan. Nah, jadi pertolongan tidak ada di bawah, tetapi pertolongan ada di atas. Dan gunung juga itu bicara tentang kekuatan. Kekuatan datang dari atas, bukan kekuatan datang dari bawah. Berkat datang dari atas, bukan berkat datang dari bawah. Maka itu sebabnya firman berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Daud juga mengurai dalam kitab Pemazmur, menulis dalam Alkitab bahwa dia begitu rindu. Saya buka dalam Mazmur 84 maksud saya. Mazmur 84 berkata dalam tulisan firman Tuhan ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu, yaitu gunung Tuhan, di mana tempat kediaman Tuhan, di mana ada bait Allah di sana. Iya. Betapa senang tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, mengapa bisa demikian? Saudara, karena ada jaminan yang di dalam firman Tuhan katakan bahwa di gunung Tuhan itu, seperti yang kitab Pemazmur ini berkata bahwa dia begitu rindu akan kediaman Tuhan. Karena di sana dia dapatkan penghiburan, kekuatan, pertolongan, saudara-saudara. Gunung Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Gunung Tuhan bicara keberkatan yang dari Tuhan. Gunung Tuhan juga bicara tentang kemuliaan yang dari Tuhan. Nah, saudara, di Alkitab berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Nah, kalau bicara naik ke gunung Tuhan juga pun ini mengandung unsur prinsip pengorbanan. Karena kalau bicara naik ke atas gunung, maka membutuhkan pengorbanan, saudara. Iya, baik pengorbanan fisik, saudara. Iya. Ada banyak orang untuk ketika menaik ke atas gunung akhirnya dia kelelahan. Dia nggak sanggup lagi. Nah, pengorbanan ini bicara hal-hal yang kita hadapi dalam hidup. Naik ke atas gunung juga ini bicara sebuah tantangan dalam hidup. Persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Memang demikian. Filosofinya ketika kita naik ke atas gunung, maka ini menjadi sebuah tantangan. Persoalannya, apakah engkau mau terus mendaki atau engkau mau berhenti dalam pendakian itu? Tapi saya mau sampaikan kepada kita, kita berkata ada berkat di atas gunung itu. Maka mari jangan engkau pernah berhenti dalam pendakianmu kepada Tuhan. Sekalipun mungkin engkau sedang menghadapi banyak persoalan, pergumulan, sakit penyakit dalam hidup, tetapi Tuhan menyediakan di atas gunung Tuhan itu. Lalu di Alkitab ini saya membaca ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, berbahagialah mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan, di atas gunung batu itu, dan yang berhasrat mengadakan ziarah, yaitu mereka yang datang kepada Tuhan. Iya, saudara, bahwa bait Allah, bait Tuhan yang ada di Yerusalem,
dalam konteks adalah dia ada di atas gunung. Maka bagi bangsa Israel ketika mereka datang dari jauh-jauh, mereka arahkan pandangan ke atas gunung itu, bahwa di sana ada bait suci untuk tempat kiblat mereka untuk datang berdoa. Jauh-jauh dari tempat tinggal mereka. Alkitab menulis mereka datang dengan kerinduan, berhasrat. Ya, artinya lah menunjukkan bahwa satu semangat, ya, satu semangat untuk mereka datang kepada Tuhan. Sekalipun di ayat 7 berikut menulis begini, apabila melintasi lembah Baka, sekalipun ada tantangan yang mereka hadapi dalam pendakian itu, saudara. Iya. Sekalipun ada pergumulan yang mereka hadapi ketika dalam pendakian untuk mencapai gunung Tuhan itu, saudara-saudara. Iya. Tetapi Alkitab menulis mereka terus melangkah maju. Iya. Mereka terus maju. Mereka tidak berhenti. Saudara, saya menyampaikan kepada kita bahwa Alkitab menjamin, pandanglah terus kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu ke atas. Sebab filosofinya, kalau engkau memandang ke bawah, maka engkau akan diperhadapkan kepada segala persoalan dunia. Iya. Maka ketika kita memandang ke atas, maka kita akan merasa aman, nyaman, tenang, dan tentram. Tetapi ketika kita memandang ke bawah, maka di bawah ini adalah dunia dengan segala isinya. Persoalan dan pergumulan kita hadapi, maka kita akan diperdaya oleh keadaan yang ada, saudara-saudara. Sama seperti ketika kita sedang mendaki. Kita akan lebih merasa nyaman ketika kita melihat ke atas. Tapi kalau ketika kita melihat ke bawah, maka kita akan dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang menakutkan, saudara-saudara. Dan bisa saja akan membawa kepada kematian. Yang digambarkan seperti istri Lot ketika diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk segera naik ke atas gunung dalam pelarian pendakian. Tetapi istri Lot dia menoleh ke belakang, dia melihat ke lembah yang ada di bawah, di mana kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan. Dan dia menjadi tiang garam. Rasul Paulus juga berkata dalam tulisan firman Tuhan, aku mengarahkan pandanganku ke depan dan melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara jemaat dikasih Tuhan, maka itu sebabnya Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan di sini, mari kita naik ke gunung Tuhan. Saudara, dalam setiap persoalan pergumulan yang kau hadapi, mari kita mau naik ke gunung Tuhan. Artinya juga bicara tentang membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam persekutuanmu, ibadahmu kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membangun sebuah persekutuan hubungan dengan Dia. Dia Tuhan yang kita percaya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, lalu saya balik dalam tulisan firman Tuhan berkata, apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka ini bicara tantangan, persoalan, pergumulan. Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim yang menyelubunginya dengan berkat. Ada jaminan yang dari Tuhan. Mereka yang mau datang kepada Tuhan, ada jaminan yang dari Tuhan. Amin. Ada jaminan yang dari Tuhan. Di atas gunung Tuhan itu ada jaminan. Ya, ada jaminan. Jaminan dalam kehidupanmu sehingga engkau akan nyaman ada di atas gunung Tuhan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kemudian ayat selanjutnya, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini agak kontradiktif, saudara-saudara, dengan kenyataan memang. Kalau orang berjalan makin lama makin gak kuat, itu. Orang makin berjalan makin lama makin loyo. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat di sini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Apa yang menyebabkan mereka berjalan makin lama makin kuat? Karena mereka mau datang kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan di atas gunung Tuhan itu ada terus kekuatan. Sekali lagi, Alkitab menulis, mereka berjalan makin lama makin kuat karena mereka datang mau menghadap Allah di Sion, mau menghadap Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu persoalan pergumulan apa yang kau sedang hadapi dalam hidupmu. Mungkin engkau nyaris, kemudian akhirnya engkau jatuh. Tapi saya mau katakan, mari kita mau bangkit dan menghadap kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari naik ke gunung Tuhan. Maka di sana ada kekuatan, ada kemampuan. Nah, kita berkata, mereka makin lama makin kuat karena mereka mau datang pada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan dapatkan kekuatan itu, saudara. Kita dapatkan kekuatan itu hanya datang dari Tuhan, dari Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidupmu. Masalah persoalan yang kau hadapi,
Tuhan sumber kekuatan dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam engkau, sekalipun singkat. Saya percaya ke firman Tuhan, maka kita terus dikuatkan untuk terus maju melangkah. Seperti apa kata firman, mari kita naik ke gunung Tuhan. Di sana ada kemuliaan, di sana ada berkat, di sana ada mujizat, di sana ada pertolongan, di sana ada kekuatan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami terus memandang kepada Tuhan sebagai gunung Tuhan yang hidup, yang menjamin kami kuat, aman, nyaman, tenang, yang menjamin kami untuk diberkati, yaitu gunung Tuhan, di mana Kristus, di mana Engkau bersemayam. Itu sebabnya saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan melihat kami umat anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, apapun persoalan yang mereka hadapi dalam hari-hari kehidupan mereka, kami mau percaya bahwa ketika kami mau datang kepada Tuhan membangun persekutuan, maka Tuhan ada bersama kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak akan lelah dalam perjalanan pendakian iman kami. Kami terus dikuatkan dalam perjalanan pendakian, perjalanan rohani kami, untuk kami terus menikmati Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan seluruh jemaat dalam tangan. Mereka yang mendengarkan akan tayangan ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami sudah terima, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan.